pagi Indonesia, selamat hari Jumat. Senang sekali kami kembali hadir untuk Anda. Kali ini bersama saya Valerie Budianto. Dan saya Jason Sambo, sudah akhir pekan. Waktunya juga kami perlengkapi Anda dengan sejumlah informasi termasuk yang juga jadi hot topic belakangan kali ini ya Valerie. Jadi kalau buka hot topic pertama, kita tahu nama besar Raffi Ahmad yang saat ini tidak hanya sebagai pekerja seni tapi juga sebagai utusan khusus Presiden bidang generasi muda. Dirinya membantah kalau Raffi Ahmad ini terlibat dalam kasus dugaan suap impor kargo ilegal di Ditjen Bea dan Cukai yang kasus rasuahnya ini sedang ditangani oleh KPK. Jadi pemirsa, di hadapan awak media, Raffi Ahmad membantah telah melakukan transaksi gawai secara ilegal dari Amerika Serikat. Raffi Ahmad menyatakan bahwa keberadaannya di depan gerai Blu-ray kargo di New York, Amerika Serikat pada Oktober 2024 yang lalu itu adalah murni untuk memenuhi ajakan foto bersama saja saat itu. Dan kuasa hukum Raffi Ahmad, Hotman Paris Hutapea, menyebut tuduhan kepada Raffi Ahmad merupakan fitnah yang tidak berdasar. Kuasa hukum Hotman Paris juga membeberkan fakta saksi kunci dalam persidangan kasus dugaan suap importasi kargo ilegal Ditjen Bea dan Cukai, Yohanes Setiawan, yang telah mencabut isi berita acara pemeriksaan miliknya serta mengaku sama sekali tidak mengenal langsung dengan Raffi Ahmad. Tapi memang kita tahu pemirsa, kalau kita ikuti kasusnya, nama Raffi Ahmad ini pertama kali muncul dalam sidang kasus suap importasi barang di Ditjen Bea Cukai yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, tepatnya Jumat 5 Juni 2026 lalu. Kita akan sama-sama mendengarkan kembali apa yang disampaikan Raffi Ahmad berikut ini. Cara kita simpulkan sebelum kita tutup, kesimpulan hukumnya adalah, fakta hukumnya adalah, satu, Raffi tidak pernah memesan iPhone maupun laptop dari Blu-ray. Itu tidak pernah pesan. Kedua, Raffi kenal aja enggak siapa itu Blu-ray. Ya, hanya kebetulan berkunjung ke restoran Awang Kitchen di Amerika, di sampingnya ada Blu-ray. Ketiga, sudah ada pengakuan dari orang Blu-ray di Amerika yang mengatakan, kasihan Raffi kenapa difitnah, aku kan cuma nawarin gratis. Itu pun nggak jadi. Nggak mau saya juga. Oh, nggak mau juga. Saya juga nggak mau. Dan juga nggak ada komunikasi sesudah itu. Nggak ada komunikasi lagi. Jadi benar-benar satu handphone pun tidak pernah pesan, minta juga enggak, dikirim juga enggak. Total nol. Artinya tidak ada kaitan apapun Raffi peranannya dengan tangkap tangan Blu-ray yang tertangkap tangan dalam memasukkan barang import ke Indonesia. Semua adalah fitnah. Ya, jadi baik Raffi Ahmad dan juga kuasa hukum sudah membantah ya bahwa dirinya pada saat itu terlibat dalam kasus korupsi, hanya menerima ajakan foto. Tapi hot topic yang berikut ini tidak terbantahkan karena ada tersangka baru ditetapkan ya Valerie ya? Ya, betul sekali, ada tersangka baru yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Jadi satu tersangka baru adalah pihak swasta, inisialnya adalah AYS. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung menyatakan tersangka AYS, Asep Yusuf Sontar, ini berperan sebagai pihak swasta yang diminta oleh Wakil Kepala BGN saat itu, Sony Sonjaya, untuk mencari kira-kira siapa mitra dalam rangka pelaksanaan program MBG ini. Jadi dugaannya adalah Sony secara melawan hukum telah memberikan akses kepada AYS dalam melaksanakan tugasnya, yaitu dengan melakukan intervensi tim verifikator mitra MBG. Dalam kasus ini, pemirsa, sebelumnya Kejagung juga sudah terlebih dahulu menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan juga Lotwik Pusuk. Selain mengelola sejumlah yayasan di berbagai wilayah Indonesia, para tersangka diduga melakukan markup pada sejumlah pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi dengan bertambahnya satu pihak swasta, artinya memang salah satu pihak yang sudah dilakukan penangkapan di hari pertama penetapan sebagai tersangka ini sudah berhasil ditangkap, dan kita nantikan bagaimana pengembangan dari kasus ini karena pasti akan ada pihak-pihak swasta lainnya, Jason, yang akan ditangkap. Kita akan terus kawal dan kita berharap akan diusut tuntas kasus korupsi MBG ini. Harus, apalagi kemarin ada yang mengajukan diri jadi Justice Collaborator, terus mengajukan ada 26 nama begitu. Tapi sekali lagi benar kata Valerie, harus didalami lagi lebih lanjut. Kita nanti akan melihat update-nya seperti apa. Tapi yang juga harus kita update adalah kalau kita punya uang dolar, Valerie, kamu nuker nggak sih kalau misalnya di situasi lagi kayak gini? Gak mau, tapi jadi teryakini setelah apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI kemarin, Jason, yaitu Sufmi Dasko Ahmad, yang mengajak masyarakat untuk melepas mata uang dolar yang mereka simpan saat
saat ini. Jadi kalau misalnya kata Dasko, Jason, nilai tukar rupiah ini akan menguat dalam waktu dekat seiring dengan strategi yang di tengah disiapkan oleh pemerintah. Betul, Valeri. Jadi memang pernyataan ini disampaikan oleh Dasko saat menanggapi penguatan IHSG dan rupiah dalam beberapa hari terakhir. Jadi menurut Dasko, salah satu faktor yang turut menopang pergerakan pasar yakni meningkatnya kepercayaan terhadap pemerintah. Dan hal ini berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah maupun sentimen di pasar keuangan. Dan Dasko mengaku mendapatkan informasi dari pemerintah soal strategi khusus yang akan dilakukan untuk bisa nantinya memperkuat posisi rupiah terhadap dolar Amerika. Dan Dasko mengimbau kepada masyarakat maupun pelaku pasar nantinya untuk bisa segera melepas dolar agar tak merugi di kala rupiah yang terus menguat. Kita akan sama-sama dengarkan kembali pernyataan dari Sufmi Dasko berikut ini. Saya juga mendapatkan informasi dari pihak pemerintah bahwa dalam minggu ini dan ke depan ada strategi-strategi khusus yang akan dilakukan oleh pemerintah yang kalau saya sudah dengar akan dan saya yakini akan membuat nilai tukar atau rupiah menguat. Ya mungkin bagi teman-teman sekalian yang saat ini menyimpan dolar karena ingin berharap ada kelebihan, sebaiknya dolarnya dilepas, karena kalau kemudian sudah minggu depan nilai rupiah menguat, kan kasihan kalau simpan-simpan dolar. Itu himbauan saya sih, demikian. Ya, pemirsa, kita ke hot topik lainnya. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala kemarin bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Jadi ketemuan ini untuk menyampaikan rencana dari JK untuk mendukung upaya pemerintah agar bisa mempercepat pengembangan energi hijau dan mewujudkan swasembada energi. Pemirsa, Yusuf Kala tiba di Kompleks Istana bersama dengan putranya Solihin Kala yang menjabat Presiden Direktur Kala Group. JK dan Solihin disambut oleh Seskap Teddy Indra Wijaya untuk kemudian bertemu dengan Presiden Prabowo. Pertemuannya berlangsung cukup singkat ya, 1 jam saja tapi produktif. JK ini menyatakan pihaknya siap mendukung peningkatan kapasitas energi nasional. Menurut JK, selama ini terbangun pembangkit listrik tenaga air atau PLTA yang berkapasitas 1.500 MW dan akan ditambah lagi sebesar 2.000 MW termasuk pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG. Melalui Kala Group, pihaknya menyiapkan investasi sekitar 60 hingga 70 triliun rupiah untuk bisa mendukung proyek ini. Menurut JK, Presiden menyetujui agar proyek ini segera direalisasikan. JK pun menegaskan langkah ini merupakan bentuk dukungan terhadap target swasembada energi yang dicanangkan oleh pemerintah. Kita sama-sama simak pernyataan dari Yusuf Kala berikut ini. Kita siap untuk, kita sudah membangun 1.500 mega PLTA, ini kita siap membangun lagi 2.000 mega termasuk juga PLTG. Jadi karena kita melihat bahwa untuk pertumbuhan ke negara 5-6%, 8-8%, itu butuh energi luar biasa banyaknya. Karena itu tanpa energi itu kita akan sulit untuk meningkatkan itu. Karena itu Bapak Presiden setuju untuk segera kita bangun energi nasional, khususnya green energy, untuk menjadi bahagian daripada pembangunan nasional. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.